I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bosku di Katrok Pen Karbon. Untuk kali ini kita ada project pengecatan pelek motor. Untuk langkah pertama, kita cuci terlebih dahulu menggunakan air dan sabun hingga bersih. Karena kita menggunakan metode pengamplasan menggunakan air, jadi kita mulai dari grid amplas 400, habis itu naik ke grid 800. Setelah dirasa pengamplasan sudah merata ke semua bagian, lalu kita cuci bersih menggunakan air dan sabun. Setelah dicuci, lalu kita jemur hingga kering. Setelah kering, kita akan lanjut naik ke proses epoksi. Untuk epoksi, kita lakukan secara tipis-tipis merata ke semua bagian. Untuk pencampuran epoksi di sini kita main agak kental dengan mixing rasio 4:1:1. 4 untuk indukan, 1 untuk hardener, dan 1 lagi untuk thinner. Kenapa kita menggunakan mixing rasio yang agak kental? Karena pelek rata-rata umumnya dia berpori-pori tebal atau bisa dikatakan kulit jeruk. Jadi untuk pengaplikasian epoksi kita main agak tebal supaya menutup pori-pori tersebut. Lalu kita lanjut ke proses pengamplasan. Untuk pengamplasan epoksi di sini kita menggunakan amplas grid 600. Kalau untuk ukuran amplas kita sesuaikan dengan kondisi hasil penyemprotan kita. Semisal penyemprotan kita agak kasar, ya kita menggunakan amplas agak kasar terlebih dahulu. Habis itu kita wajib naik ke amplas yang lebih halus. Untuk pengamplasan ini kita menggunakan mode air. Semisal kita menggunakan mode kering juga bisa, cuman di sini kita masih menggunakan metode air. Untuk pengamplasan ini bertujuan mengikis bagian epoksi yang kasar, semisal overspray atau media yang tidak rata bisa menjadi rata dengan dilakukan proses pengamplasan ini. Oke, setelah dirasa pengamplasan ke semua bagian, lanjut kita mencuci media yang telah kita lakukan pengamplasan dan kita tunggu sampai kering. Setelah kering, kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke, setelah kita nunggu media kering, kita lanjut ke proses pencampuran cat. Di sini kita menggunakan cat PU ya. Untuk cat PU ini enak, jadi kita mau nembakin malam, oke, gas terus. Untuk mixing rasio kita main agak kental, jadi untuk perbandingan cat kita menggunakan 1 dan thinner 1. Kalau untuk cat jenis PU kita wajib menggunakan thinner yang berjenis PU.
Karena kalau kita menggunakan thinner yang bukan sejenis, contohnya kita menggunakan thinner eceran, nanti bakal terjadi proses pengendapan atau cat tidak dapat tercampur dengan sempurna. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Oke, setelah dirasa pencampuran cat selesai, kita lanjut ke proses penyemburan. Untuk proses penembakan kita main tipis-tipis terlebih dahulu. Kita utamakan media-media yang sulit dijangkau. Jika nanti kita main di media yang datar terlebih dahulu, kita takut nanti saat proses di bagian-bagian sulit tidak terjangkau atau disebut juga kelewatan, lur. Untuk pengaplikasian warna kita main cukup 2 layer ya, lur. Karena ini menggunakan bahan PU. Untuk keunggulannya itu dia cepat nutup. Padahal untuk basic itu dia sangat encer, tapi untuk daya tutup dia sangat bagus, lur. Jadi kita tidak perlu susah-susah main tebel-tebel, karena cat semakin tebel kekuatannya semakin berkurang, lur. Itu menurut pengalaman saya pribadi. Oke, untuk spray gun ini kita menggunakan spray gun F3 ya, lur. F3 ini masih standar, belum dimodif sama sekali. Jadi untuk semburan ya masih agak kurang sempurna, lur. Untuk lain kali kita akan review spray gun yang sudah dimodifikasi. Jadi bisa membedakan semburan yang standar dan sudah dimodifikasi, lur. Saksikan terus, lur. Pantengin terus channel ini, lur. Nantikan video-video selanjutnya. Oke, ini kita lanjut ke pelek yang satunya lagi, lur. Kita masih sama menggunakan mode tipis-tipis merata, lur. Tapi jangan lupa bagian-bagian sudut. Oke, setelah pewarnaan dirasa sudah cukup, lah ini hasilnya, lur. Cakep kan? Oke, habis itu kita lanjut ke proses pengekliran. Karena customer minta doff, lur, jadi kita menggunakan clear doff. Cuman untuk untuk pengekliran ini kita main kalah-kalahan, lur. Clear doff, habis itu kita campur dengan clear gloss, lur. Oke, setelah mixing clear doff dirasa cukup, habis itu kita mixing clear gloss, lur, untuk dicampurkan dua komponen tersebut. Untuk clear doff kita menggunakan look, dan untuk clear gloss kita masih menggunakan Nikon 4100. Untuk perbandingan ya 1-1, lur. Jadi kita
semisal mengaduk clear dove 1, habis itu kita menyampur lagi clear gloss 1 juga lur. Jadi kita akan mendapatkan hasil dove ndak cenderung ke dove, gloss ndak cenderung ke gloss. Kalau orang-orang bilang itu clear satin lur. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's... Oke, setelah dirasa kedua komponen clear dove dan gloss bersatu di suatu wadah, kita lanjut ke proses penyemprotan. Oke, untuk penyemprotan kita menggunakan mode one visit atau disebut juga one black attack katanya teman-teman gitu. Untuk mode ini kita main tipis-tipis dari titik A ke titik B, nanti balik lagi dari titik B ke titik A. Jadi untuk mode ini disebut juga mode langsung jadi loh, tapi kita main overlap yang rapat, kita main akal-akalan lur di sini. Kalau untuk biasa kita menggunakan flash off, kalau untuk mode ini kita tanpa flash off lur. Lain kali kita akan bahas mode pengaplikasian seperti one visit ini lur, nantikan video selanjutnya. Untuk mode ini kita sangat dibantu lur. Jadi kita semisal belum memiliki ruangan yang proper, yang bagus, minim debu, untuk mode ini sangat membantu lur. Jadi semisal kita udah selesai melakukan proses pengakliran, kita diamkan, nanti kalau ada debu-debu kecil itu ndak menempel ke dalam clear lur, atau tidak tertumbuk clear kalau kita menggunakan mode one black attack ini lur. Oke, nanti kita akan lihat hasil akhirnya lur. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Oke, penasaran hasilnya? Kita langsung lihat aja. Dan ini hasil proses pengecatan tadi malam lur. Ini udah kering lur, bisa dilihat sendiri. Untuk clear ini enggak begitu dove, enggak begitu gloss. Nah, apa ini lur? Misal dulur tahu-tahu boleh komen di bawah, ini termasuk jenis clear apa lur. Oke, terima kasih telah menonton di channel Katro Pen. Nantikan video-video selanjutnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan lur. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray
you fade away.